Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri tapi masuknya lewat jalur salah? Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang ceritanya. Nyogok terbagi dua. Ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik. Jangan sampai nanti muncul di internet Somad menghalalkan nyogok. Ini saya nggak mau. Tolong jangan potong-potong. Ini suka main potong-potong. Kalau memang nggak punya modal jangan tonton. Yakinkan Anda punya paket 2 giga. Penerimaan guru syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba datanglah seorang pelamar. Kamu ijazahnya apa? FKIP. Nilainya berapa? 3,7. Sudah menghonor berapa lama? 5 tahun. Lengkap 3-3? Iya. Saya mau daftar ya. Wani piro. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus. Maka saat itu boleh dia bayar karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil hak itu akan diambil oleh orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau kau tidak ambil, terserah engkau. Mau kau ambil, mau tidak, silakan. Adapun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta Pak Ustaz, haram. Kalau 500, istighfar. Tetap haram, tak ada. Dah, ini bagi yang membayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IP-mu berapa? 2,0. Sudah berapa lama menghonor? Baru 1 bulan. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Maka 3-3-nya tidak memenuhi syarat, dibawanya duit setengah koper. Bisa Pak? Enggak bisa. Ini Pak? Bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD-mu haram, uang tunjanganmu haram, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semua. Kau bawa duit itu ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, haram semua. Kalau keras haram. Zaduka haram, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Amalan doa apa yang membuat saya cepat mendapatkan pekerjaan? Salat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajat mau cepat kerja. Perlu disebutkan? Enggak usah, nanti orang tahu. Usolli sunnatal hajat supaya cepat kerja lillahi ta'ala. Enggak usah, dalam hati aja. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat. Ayatnya terserah. Maksud ayat terserah Pak Ustaz, apa yang kau hafal itu kau baca. Habis itu waktu sujud kau minta kepada Allah, minta sepanjang-panjang. Berapa lama Pak Ustaz? Terserah berapa lama. Karena Nabi ketika sholat malam sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Lalu Nabi bertanya selesai sholat, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Allah minta. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan melihat tangan hambanya naik, ayyaruddahu sufran, lalu balik tangan itu dalam keadaan hampa kosong. Tetap berdoa. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Istri yang sudah diponis mandul, semua berkata bahwa Sarah tidak akan punya anak. Apa terjadi? 99 tahun umur Ibrahim, tetap Allah berikan. Allah hanya ingin melihat munajat Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Ini sekarang banyak orang habis sholat tak mau lagi berdoa. Ente kenapa enggak berdoa? Alah, yang lamanya belum dikabulkan, ngapain tanya? Jangan pernah, terus berdoa. Saya pernah mendengar setan paling banyak berkeliaran di pasar serta keramaian, dan di zaman sekarang pasar juga hadir dalam bentuk online dan keramaian hadir dalam bentuk sosmed. Apakah setan tersebut mengikuti perkembangan zaman? Dunia setan jauh lebih canggih daripada dunia manusia. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang jin kafir ini namanya setan.
setan, induknya iblis. Induknya itu iblis, yang tak mati itu iblis. Setan ada juga yang mati, umurnya panjang. Jangan bacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dunia mereka jauh lebih canggih, pesawat mereka jauh lebih cepat, mobil mereka jauh lebih. Itu dialog antara Isa Daud dengan jin muslim. Judul bukunya Hiwar ma'a Jin Muslim. Buku itu tidak terkenal sama sekali di Mesir. Saya sampai di Kairo, saya lihat buku itu di bawah kaki 5. Tapi di tempat kita best seller, menunjukkan orang kita suka betul dengan jin-jin. Saya terlalu sering iri hati dan banyak ghibah. Apakah itu membuat dosa saya tidak terkabul dan bagaimana cara menghindarinya? Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal kebaikanmu, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir, susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar, 5 menit berubah menjadi arang dihembus menjadi abu, debu dihembus hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian Qur'anmu hilang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bersih dari hasad, insyaallah. Kiamat nanti ayat dalam Quran akan hilang. Apakah Al-Quran dalam bentuk aplikasi atau digital juga akan hilang? Kalau aplikasi dengan digital nggak nunggu kiamat, mati lampu hilang semua. Hilang semua, sama HP-nya hilang sekalian. Kapan dikatakan tempat sholat itu sebagai masjid? Saya mendapat pengetahuan bahwa jika sertifikat tanah bangunannya masih atas nama seseorang, maka tidak bisa disebut masjid. Namun jika sudah diwakafkan ke umat, maka baru disebut masjid. Buka kitab Fikih Sunnah Said Sabiq, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ada sebuah tanah, lalu seorang yang punya tanah mengatakan kau azan di sana, dilaksanakan sholat berjamaah, maka itu secara otomatis sudah menjadi tanah wakaf. Maka tanah itu tanah wakaf. Hanya saja secara hukum nasional kenegaraan, supaya secepatnya diukur ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Setelah diukur, keluarlah sertifikatnya, lalu kemudian dijadikan wakaf ke kantor KUA terdekat. Abang mau kemana mas? Saya mau ke KUA. Mau ngurus tanah wakaf. Tanah wakaf serahkan. Ada wakif yang berwakaf, ada mauquf alaih yang nerima wakaf, ada mauquf bih, ada tanah yang diwakafkan, ada sirat ijab qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangunan masjid karena Allah lillahi ta'ala aku terima, maka disebut dia dengan tanah wakaf. Kenapa diurus? Negara Republik Indonesia ambil penting perkara wakaf ini karena banyak orang-orang yang dulu berwakaf, tanah itu dulu tidak ada yang laku karena tempat jin buang anak, dan dia pun mewakafkan itu ya karena tak laku itu. Akhirnya sekarang tanah itu 1 meter 15 juta, anaknya datang. Tapi kalau sudah diurus wakafnya, maka clear, selesai. Supaya jangan ada konflik antara yayasan dengan pewakaf, uruslah segera. Saya yakin yang mau pulang ini mau mengurus tanah wakaf secepatnya. Enggak apa-apa, jangan. Saya bercanda, saya enggak apa-apa. Apakah salat tahiyatul masjid harus dilakukan dalam ruang utama masjid atau bisa juga dilakukan sisi kiri kanan masjid atau pelataran masjid? Yang dimaksud masjid itu mana? Mana yang dimaksud dengan masjid? Ada orang berpemahaman semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Jika begitu pemahamannya,
maka jika masjid ini di sampingnya ada ruangan kamar penerimaan tamu, lalu ada kamar mandi di dalam, berarti semua yang kencing di kamar mandi dosa besar, karena kencing dalam masjid. Lalu yang dimaksud masjid itu mana? Tempat yang biasa dipakai lumrah sempat sholat. Inilah masjid. Makanya perempuan yang berhalangan haid boleh di emperan masjid. Tapi bukan berarti saya mengatakan yang di emperan itu sedang haid semua. Ini karena penuh. Maka usahakan masuk masjid, kecuali masjidnya digembok di pinggir jalan, musafir, sholat tahiyatul masjid dia, itu tidak apa-apa karena alasan darurat.